Arwah gentayangan yang minta pulang. Ini part 2-nya. Warga di kampung itu telah didatangi arwah Mas Roni. Kontan saja peristiwa ini membuat seisi desa jadi heboh. Kabar tentang arwah penasaran Mas Roni tersebar kemana-mana. Warga desa jadi takut untuk keluar rumah pada malam hari. Mereka tidak berani membukakan pintu bila ada yang mengetuk. Mereka benar-benar dicekam kengerian dan ketakutan. Kondisi ini tentu saja membuat sedih sekeluarga Saroji. Mereka tak mengerti kenapa arwah Mas Roni jadi penasaran dan mengganggu warga desa. Padahal seumur hidupnya Mas Roni tidak pernah membuat cacat celah. Dia juga anak yang rajin bekerja. Apakah karena dia mati dalam keadaan tragis, terlindas ban truk, sehingga arwahnya menjadi tidak tenang? Demikian pikir Saroji. Suasana menegangkan dan mencekam yang menyelimuti warga desa mencapai puncaknya. Tak kalah pagi yang masih berselimut kabut, Mas Roni muncul di jalan desa. Dia berjalan sambil menenteng tas ransel menuju ke rumahnya. Banyak warga yang tercengang dan lari ketakutan. Mereka bersembunyi di dalam rumah masing-masing. Sikap para tetangga yang tampak ketakutan melihat kehadirannya itu membuat Mas Roni jadi heran. Sesampai di rumah, Mas Roni juga menghadapi hal sama. Orang tua dan saudara-saudaranya tampak ketakutan. Mereka berteriak-teriak memintanya pergi. "Ayo pergi, jangan gangguin kami," seru Saroji, ketakutan. "Loh, Pak, Bu, ada apa ini sebenarnya? Kenapa semua orang jadi ketakutan melihat saya? Saya ini Mas Roni, Pak. Saya baru datang dari Jakarta," tegas anak muda itu. "Kamu bukan Mas Roni, kamu arwah gentayangan. Mas Roni anakku sudah mati," kata Saroji. "Astagfirullah, Pak. Omongan macam apa ini? Saya benar-benar Mas Roni, anak Bapak. Coba Bapak perhatikan baik-baik. Aku masih menginjak tanah. Lagi pula mana ada hantu gentayangan di hari yang sudah terang begini?" Karena ucapan Mas Roni begitu meyakinkan, kedua orang tua itu baru sadar. Orang yang berdiri di hadapan mereka benar-benar Mas Roni. Mereka lalu menghambur memeluk Mas Roni dan menangis jadi-jadinya. Mereka senang karena Mas Roni ternyata belum mati. Mas Roni merasa bingung dengan kejadian ini. Setelah tangis kedua orang tuanya reda, mereka baru bisa menceritakan apa yang telah terjadi. Mas Roni mendengarkan dengan seksama cerita orang tuanya, sambil sesekali tampak terperangah. "Wah, pantas semua orang takut melihatnya. Rupanya saya dikira sudah mati. Padahal semua itu tidak benar," cetus Mas Roni agak geli. "Kalau begitu, siapa mayat yang pernah kami kuburkan itu?" tanya Saroji, seperti menggumam. "Yah, mungkin ini ada kaitannya dengan kejadian yang saya alami. Pak, hari itu sewaktu saya berangkat ke Jakarta menggunakan bus dan berhenti di daerah Semarang. Saya turun sebentar untuk mencari makanan. Tiba-tiba ada orang yang menyenggol saya. Waktu itu saya tidak sadar. Baru ketika saya naik kembali ke dalam bus dan melanjutkan perjalanan saya, baru tahu dompet saya kecopetan. Saya yakin dompet itu dicopet orang yang menyenggol saya waktu berhenti di Semarang. Kemungkinan korban kecelakaan yang dikira mayat saya, ya si copet itu," jelas Mas Roni sambil mengingat-ingat. "Kenapa kamu tidak memberitahukan kepada kami kalau kamu masih hidup? Setidaknya kamu kan bisa kirim kabar kalau sudah sampai di Jakarta,"
Ya, saya mana tahu dengan kejadian di sini, Pak. Begitu sampai di Jakarta, saya langsung ke rumah Pak Le Hadi. Saya lalu menceritakan kejadian yang saya alami. Oleh Pak Le, saya disuruh tinggal sementara di rumahnya. Tapi entah kenapa, saya merasakan ada firasat aneh. Sepertinya ada yang membisikkan saya untuk segera kembali ke kampung lagi. Soalnya semua uang yang saya bawa benar-benar ludes diambil oleh si pencopet. Saya tidak mau membebani Pak Le kalau hanya hidup menumpang. Saya lalu nekat pinjam uang sama Pak Le dan membeli tiket pulang ke kampung. Niat saya mau minta sangu lagi sama bapak. Tidak tahunya di sini telah terjadi kehebohan. Mendengar penuturan Mas Roni, hati Saroji dan istrinya merasa lega. Mereka bersyukur karena Mas Roni masih hidup. Tapi sejurus kemudian perasaan mereka jadi kecut karena masih menyimpan persoalan dengan mayat asing yang telah mereka kuburkan. Lalu, bagaimana dengan mayat tak dikenal yang kita kuburkan itu? Kalau tidak segera diatasi, akan terus gentayangan mengganggu warga desa, cetus Saroji cemas. Begini saja Pak, kita minta saran pada orang pintar yang mengetahui masalah seperti ini, usul Mas Roni. Semua setuju. Mereka lalu menemui seorang kiai di daerah itu yang sangat dihormati. Oleh kiai disarankan untuk mengadakan prosesi ulang dalam penguburan jenazah orang tak dikenal itu. Ini harus dilakukan karena sebelumnya mayat itu diatasnamakan orang yang masih hidup. Di samping itu harus dicari keluarga si mayat untuk mendapatkan keriduan. Jika dimungkinkan, jenazah orang yang tak dikenal itu bisa dipindahkan ke tempat yang dikehendaki keluarganya. Kalau keluarganya ikhlas, jenazahnya tetap dikuburkan di tempat itu. Pemindahan tak perlu dilakukan. Soal mencari keluarga mayat tak dikenal itu diserahkan kepada polisi, dan tampaknya tak begitu sulit bagi polisi mencari keluarga mayat tak dikenal itu. Seperti pengakuan Mas Roni bahwa dompetnya dicopet, polisi lalu menelusuri jejak sang pencopet. Mereka punya data tentang para pelaku kriminal di daerah. Akhirnya, keluarga si pencopet ditemukan. Nama pencopet Malang itu adalah Junet. Keluarga Junet mengaku sudah lebih seminggu Junet tidak pulang ke rumah. Setelah dicocokkan dengan data forensik di laboratorium, diketahui bahwa mayat tak dikenal itu adalah Junet. Atas keinginan pihak warga, kuburan Junet lalu dipindahkan ke kampung halamannya. Begitulah, sejak makam Junet dipindahkan, arwah gentayangan itu tidak pernah lagi muncul dan mengganggu warga desa. Tapi Mas Roni yang pernah dikabarkan meninggal masih tetap gentayangan sampai saat ini. Ya, dia memang berumur panjang. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Kalian juga boleh membagikan video ini ke teman-teman kalian karena berbagi itu kebaikan dan dapat pahala juga. Tumbang horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.